ini ada Caca Fredrika yang akan bercerita mengenai kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-8. Jadi ini biasanya kalau sudah maksudnya udah mau melahirkan biasanya udah lebih cepat nih, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali pasti akan sering ke dokter, pemeriksaan terus gitu. Betul. Ternyata kali ini juga Caca Fredrika bercerita mengenai bahwa ternyata kekurangan daging asupannya. Iya, kekurangan gitu. zat besi, salah satunya asupannya makan daging. Jadi sekarang kayaknya makan kemana-mana makan steak terus aja ya Caca ya. Lumayan loh itu budgetnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, pada saat juga pemeriksaan ke dokter begitu. Tapi sang ibunda juga ikut menemani, tapi sayang sekali tidak boleh masuk ke ruangan karena alasan keamanan lah ya. Kita akan lihat liputan dari Caca Fredrika, ini dia. Memasuki masa trimester akhir kehamilannya, presenter cantik Caca Fredrika semakin giat menyambangi dokter spesialis kandungan guna melihat perkembangan calon buah hatinya. Di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda Indonesia, Caca pun menunjukkan momen penting bagaimana ia memeriksa kandungannya melalui sebuah video rekaman yang khusus dibagikannya untuk insert. Lantas, seperti apa kondisi kehamilannya saat ini? Langsung kita lihat aja yuk pemirsa insert. Semprot pakai ini, tapi emang suster udah diapain? Udah pakai alkohol 70%. Oh udah ya, Iya. Ininya ya, apa? Ballpointnya ya, Ballpointnya, ya. aman jadi sos. Aman, tenang Oke, aja. ini ada travel history declaration. Jadi aku harus Isi kasih tahu nama aku nggak aja. pergi kemana-mana, Betul. nggak pergi kemana-mana. Close contact ini enggak. Oke, ini isi nama ya. Iya, betul. Terus sekarang Diko dicek, Mama dicek. Kalau nggak demam dikasih warna hijau. Oh, di sini rajin banget ya Sus ya. Oh iya, di sini Bu. Bener-bener satu orang bener-bener di maintainnya begini. Karena ada physical distancing, boleh duduk tapi duduknya di sini, yang satunya di sini, yang satunya di sini. Jadi bener-bener sama mereka diatur gitu tuh, nggak boleh deket-deket. Terus ini biasanya banyak majalah di sini, ini di remove semuanya karena majalah biasanya tempat orang pegang-pegang kan. Gitu. Terus biasanya di sini juga ada cemilan, ada minuman, ada yang bisa kita ambil deh. Pokoknya service dari mereka juga diambil semuanya. Jadi biar nggak ada, ya buat meminimizing itulah transfer virus atau bakteri. Saat berada di rumah sakit, Caca pun sempat menceritakan kondisi rumah sakit di tengah wabah COVID-19. Ia juga menunjukkan kondisi rumah sakit yang begitu steril dan ketat dalam menangani setiap pasien yang hadir, termasuk dirinya. Meski begitu, Caca pun tetap antusias untuk mengetahui perkembangan kehamilannya. Apalagi, ia tak sendirian. Sang suami Diko beserta sang ibunda turut menemani aktris kelahiran Jakarta ini. Mereka pun sabar menunggu giliran untuk dipanggil oleh dokter. Dadah. Kita udah mulai cek baby 2 minggu sekali ya. Sekarang baby usianya berapa? Berapa? Udah mau 8 bulan. 8 berapa? 8,5. Udah mau 9 bulan. Tuh dia tenang-tenang tuh. Tenang-tenang nih, bayinya lagi dicek tenang-tenang. Anu udah ikut mau lihat baby tadinya di dalam perut, tapi ternyata nggak boleh masuk. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahu gitu. Sehat-sehat ya. Tahu gitu, nggak ikut. Aku di rumah saja tidur. Iya. Meski kekecewaan sempat dirasakan Caca lantaran sang ibunda dilarang masuk ke dalam ruangan USG, namun ungkapan kebahagiaan yang teramat dalam tak dapat disembunyikannya. Saat melihat perkembangan sang anak yang bertumbuh dengan sangat baik, wanita berusia 30 tahun ini begitu bahagia saat melihat denyut jantung calon bayinya itu. Tentang kehamilan aku sendiri, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi ukuran kepala bayinya dicek bagus, berat badannya sekarang udah 2,37, 2,4. Jadi dalam 2 minggu lalu masih 2 kilo, sekarang 2,37. Jadi dalam 2 minggu tuh naik 370 gram.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terus nanti 2 minggu kita akan cek lagi karena udah semester terakhir seperti ini. Memang check up-nya tuh harus 2 minggu sekali. Di tengah-tengah ungkapan kebahagiaan Caca perihal kondisi jabang bayinya, rupanya ada kisah lain di masa kehamilannya. Caca ternyata sempat dinyatakan kekurangan makanan yang mengandung zat besi oleh dokter. Lantas hal ini membuat ia khawatir dan mendapat asupan vitamin dari dokter. Terus sekarang aku lagi ditambahin zat besi nih pemirsa Insert, karena memang pas aku 7,5 bulan dicek darah, ternyata zat besi dalam tubuh aku tuh kurang dan itu nggak baik buat ibu dan anaknya. Kenapa sih kok aku sampai bisa kekurangan zat besi gitu ya? Karena memang aku itu agak kurang makan daging merah. Jadi yang aku makan itu memang daging putih sama ikan. Aku lebih cenderung makan itu gitu. Buah-buahan sayur memang iya. Tapi ternyata itulah pentingnya kita makan makanan gizi yang baik dengan proporsional gitu. Makanya sekarang aku dapat asupan tambahan vitamin D dan sekarang udah nyampe rumah. Ini menu aku, daging merahku adalah rendang hari ini yang mau aku makan. Biasanya macam-macam sih, kadang-kadang dagingnya dimasak kayak pakai bawang bombay, terus habis itu kadang kayak menu-menu Korea itu kan juga pakai daging merah. Pokoknya dicampur-campur aja sih, walaupun sebenarnya jujur ya pemirsa Insert, aku tuh sehari bisa kayak makan 2-3 kali karena harus ngejar kan, zat besinya harus naik. Jadi kayak enak banget gitu loh, cuman ya memang harus dilakuin lah karena itu demi kesehatan aku dan baby. Kini Caca pun lebih konsen dan patuh atas imbauan dokter untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Tak hanya itu saja, Caca pun membagikan tips kesehatan lainnya kepada pemirsa Insert, terutama bagi keluarga yang tengah merencanakan program kehamilan. Salah satunya, ia menganjurkan kepada ibu yang ingin melakukan program hamil untuk berjemur. Aku juga mau kasih tips nih buat pemirsa Insert yang ada di rumah yang lagi berjuang untuk memiliki keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya COVID-19 ini mungkin memang kita sekarang sedang bersedih ya, berduka gitu. Tapi tetap kita harus melihat dari sisi positifnya. Salah satu sisi positif yang aku lihat adalah sekarang jadi banyak loh masyarakat Indonesia yang aware tentang pentingnya berjemur. Banyak banget. Aku kemarin lihat Instagramnya Nagita Slavina pun juga kayak ngajak followernya untuk berjemur bersama. Terus banyak influencer juga yang ngajak followernya untuk berjemur di jam 10 gitu. Itu aku seneng banget. Nah, ada hubungannya sama kalau kalian lagi mau program hamil. Nah, kebanyakan pasien yang datang ke dokter kandungan yang memang lagi pengen program punya anak, itu biasanya kandungan vitamin D-nya dalam darah tuh kurang gitu. Jadi memang ada hubungannya gitu. Jadi memang kalau kalian lagi mau program hamil, salah satunya kalian harus concern dengan kesehatan darah kalian, vitamin D-nya itu gimana, bagus atau enggak. Jadi kalau bisa sih dicek. Cuman kan keadaan kayak gini kalian nggak boleh keluar ya. Coba aja cari laboratorium yang ada home service. Jadi kan biar mereka yang datang ke rumah kita. Oke pemirsa Insert, itu sedikit cerita dari aku. Terima kasih loh Insert udah mau menghubungi aku dan pengen nanya keadaan aku sekarang gimana. Bismillah, doain ya. Sekarang yang harus aku pikirin secara baik-baik adalah aku mau melahirkan di mana, karena emang aduh deg-degan. Nanti mungkin aku akan cerita lagi kali ya 2 minggu lagi setelah aku check up dengan dokter aku. Kira-kira keputusannya aku akan melahirkan di mana ya? Doain ya. Semoga teman-teman Insert juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan yang terbaik dan ambil positifnya, kita bersama dengan keluarga bahagia, karena ingat kalau kita stres itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Thank you semuanya. Dadah.